Shalom, salam sejahtera dari Majelis GKJ Samirono Baru kepada seluruh jemaat GKJ Samirono Baru. Salam persaudaraan juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus kami menyapa saudara-saudara yang pernah menjadi bagian dalam persekutuan bersama kami di GKJ Samirono Baru. Salam hangat dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang kini tersebar di berbagai tempat. Jemaat sekalian, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. 1. Lapor pertunangan. Frans Hadi Putra, putra dari Bapak A. Widodo dan Ibu Sunarsih wilayah 9, telah melangsungkan pertunangan dengan Rizkyari Febrilian Saputri, putri Bapak Pargianto Saputro dan Ibu Isti Sunarni wilayah 2 pada hari Minggu 20 Desember 2020. Mohon dukungan dan doa segenap warga jemaat. 2. Warga baru. Majelis telah menerima permohonan menjadi warga atas diri Marisa Ami Putri dengan alamat Soro Geduk Lor RT 04 RW 35 Madurjo Prambanan masuk wilayah 9. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Jemaat GKJ Samirono Baru. 3. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa perjamuan kudus di GKJ Samirono Baru akan dilayani pada kebaktian Minggu 31 Januari 2021 pukul 8 secara live streaming di YouTube GKJ Samirono Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 1. Warga dewasa yang sudah berhak mengikuti sakramen perjamuan dimohon mempersiapkan diri. 2. Persiapan bagi warga gereja untuk mengikuti undangan perjamuan kudus akan dilaksanakan oleh majelis wilayah masing-masing dengan media online, SMS, telepon, dan lain-lain. 3. Untuk ketentuan dan tata cara lebih lengkap dapat disimak pada warta jemaat yang terbit hari ini. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama merayakan Epifani, di mana Allah berkenan hadir ke dunia dan menampakkan diri melalui Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Melalui kehadirannya, kita diperkenankan menerima tuntunan ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Dengan penuh semangat dan pengharapan, kita sambut hari Tuhan dengan pujian sukacita. Sekarang saya undang jemaat berdiri menyanyikan lagu Kidung Pujian 1, bait 1 sampai dengan 3. Lambungkan bagi Tuhan. Lambungkan bagi Tuhan.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan peristiwa penampakan manifestasi Yesus di tengah dunia ini, atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Epifani. Keteladanan dan semangat dari para Majus Timur yang menghadapi tantangan dengan memilih untuk tetap menempuh perjalanan jauh sehingga mereka dapat menyembah dan berbakti kepada Sang Raja Yesus Kristus. Apa yang kita baca pada saat ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah ini. Dari timur jauh benar, kami cari Raja besar. Lewat gurun naik turun dituntun bintangnya. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Aku bawa duta menyang, lambang doa yang beriman. Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan. Oh, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia, jalan kami kau sinari, langkah kami tuntunlah. Marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan kita mengungkapkannya melalui Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyembahan.
Mari kita berdoa untuk mohon pengampunan. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan pertolongan bagi kami semua. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Sehingga pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan jemaat Tuhan di GKJ Samirno Baru untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ini semua bukan karena kuat dan hebat kami, namun karena semua itu hanya kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Bapa Sang Pencipta alam semesta, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun di tengah kehidupan kami yang penuh dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Walaupun kami masih sering menyakiti sesama kami masih sering menganggap diri kami yang paling benar, kami masih sering mementingkan diri kami sendiri, kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, dan kami masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran perintah Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengampunan dan Penyayang, Tuhan mengetahui keberadaan hati dan pikiran kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan dan pertobatan, penyesalan kepada Tuhan atas perilaku, perbuatan yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Tuhan yang Maha Kasih, dengan ketulusan hati kami memohon pertolongan Tuhan. Ajari dan mampukan kami dengan kuasa Roh Kasih Kristus, sehingga kami boleh melakukan perbuatan di sepanjang kehidupan kami dengan baik dalam karya kasih Tuhan. Doa penyesalan dan pertobatan yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama mendapatkan pengampunan daripadanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita akan bersama-sama tunduk hati, kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mau membaca dan mendengarkan perenungan tentang firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkatilah kami, agar kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini masuk pada Minggu Epifani, terambil dari kitab Injil Matius pasal yang kedua. Kita perhatikan ayat pertama sampai dengan ayat 12. Inilah firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana
Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat hartanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada Minggu Epifani. Tadi disebutkan kepada kita ada 3 peristiwa yang penting dalam Minggu Epifani, yaitu minggu yang membuat semakin jelas dan manifestasi atau penampakan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Yaitu yang pertama adalah peristiwa tentang orang-orang Majus, yang kedua peristiwa tentang Yesus dibaptis, dan yang ketiga adalah peristiwa mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari penampakan yang pertama, yaitu peristiwa orang-orang Majus melalui Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan hari ini tema khotbah kita adalah tantangan teruslah berkarya. Saudara yang terkasih, siapakah orang Majus itu? Itu pertanyaan awal. Ada beberapa pendapat yang berbeda. Dalam kalangan teman-teman Katolik, maka orang Majus itu berasal dari daerah Afrika dan kira-kira sekitar 2000-an kilometer dari Yerusalem. Sementara dalam tradisi Kristen, orang Majus itu adalah orang yang berasal dari kerajaan Midian. Orang Majus dalam bahasa Latin adalah magus atau orang baik. Dan biasanya orang sering kali memahami bahwa mereka adalah pendeta-pendeta Zoroastria yang mungkin bisa dikatakan sebagai orang-orang ahli dalam bidang astronomi atau astrologi atau kemudian perbintangan dari Persia kuno. Nah, menurut saya yang paling penting dari kisah ini atau asalnya adalah bahwa orang Majus adalah para ahli bintang. Mereka orang-orang bijak yang jauh sekali tempatnya dari Yerusalem. Nah, saudara, suatu kali mereka melihat ada bintang yang berbeda dari bintang-bintang yang lain. Dalam pemahaman mereka, ilmu yang mereka pelajari dan mereka teliti adalah bintang ini menunjukkan sesuatu yang penting kepada mereka. Dan mereka mencapai kesimpulan bahwa bintang yang besar itu adalah sebuah tanda tentang hadirnya seorang raja besar, raja dunia. Karena itulah mereka sungguh-sungguh ingin mengetahui benar enggak teori mereka. Benar enggak bahwa bintang itu adalah simbol dan petunjuk tentang lahirnya seorang raja yang hebat di dunia ini. Karena itu kemudian mereka ingin membuktikan semua teori mereka, asumsi mereka
hipotesa mereka dan juga harapan mereka dengan mereka ingin menemui raja dunia itu. Nah, kisah kita adalah kisah tentang perjalanan orang Majus dalam mencari raja yang besar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita boleh melihat perjalanan orang Majus, maka ada sesuatu yang saat ini kita mau pelajari, bahwa ternyata untuk mendapatkan dan menemui bayi Yesus bukan perkara yang mudah. Ada hambatan-hambatannya, dan itu berkaitan dengan tema kita, tantangan terus berkarya. Mari kita lihat tantangan yang pertama yang dihadapi oleh orang Majus dalam menjumpai bayi itu. Yang pertama adalah minimnya informasi. Minimnya informasi. Dahulu teman-teman, kalau kita mau pergi sebelum ada Google Map atau HP, kalau mau pergi pasti kita akan ditanya dulu atau menanyakan RT mana, RW mana, kan gitu ya, biasanya gitu ya. Itu baru cetok. Jadi kalau kita mau cari Bu siapa, Bu Api, RT mana, wah nggak ngerti, RW-nya apa meneh gitu ya, nggak tahu gitu, pusing kita. Suatu kali saya pernah main ke teman gitu di luar kota, kemudian saya bermain di sana, saya juga cuma mengingat satu nama itu, teman saya. Saya pede sekali mencarinya. Saya muter, nggak ketemu, saudara-saudara. Karena saya juga tidak jelas informasi yang saya dapatkan. Saya cuma mengatakan bahwa itu teman saya dulu, teman kuliah gitu saja. Nah, tapi begitu besar mana ada gitu ya. Saya putar sampai 4 kali, saudara. Kemudian karena saya kemudian 4 kali nggak dapat alamat teman saya itu, kemudian kelima saya bertanya lagi, dan kemudian kebetulan delalah gitu ya, yang saya tanya itu tahu. Dia mengatakan, oh itu mbaknya yang di sana, rumahnya di pojok sana. Astaga, padahal saya udah muter 4 kali loh, tak puteri rumah itu. Baru saya dapatkan putaran yang kelima. Karena apa? Karena saya tidak tahu persis petunjuknya, saya tidak tahu, minim informasi. Dan saudara bisa bayangkan, orang Majus ini sangat minim informasi. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka hanya tahu bahwa ada seorang raja. Di mana? Nggak tahu, dan petunjuknya hanya bintang. Ketika mereka datang ke Yerusalem menemui orang-orang yang dianggap tahu, apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya mengatakan, oh itu di Bethlehem. Hanya itu saja. Saudara, pasti saya bisa membayangkan betapa sangat frustasinya mereka. Mereka minim informasi, pasti sudah bertanya sana sini dan lain sebagainya, dan tidak ada penjelasan yang memadai. Pasti mereka frustasi. Kalau kemudian mengatakan, wah judek ini, nggak tahu mana tempatnya. Tetapi saudara, kebingungan, kefrustasian mereka karena minimnya informasi tidak membuat mereka menyerah. Mereka terus membulatkan tekad, membulatkan hati. Kita terus cari, kita cari. Kalau harus muter berapa puluh kali tidak masalah. Yang penting kita ketemu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tantangan yang kedua adalah jarak yang begitu jauh antara tempat mereka dengan Yerusalem. Itu berdampak sangat besar. Dampaknya adalah pada tenaga, waktu, harta, kekayaan, dan banyak hal. Alkitab tidak menyebutkan kapan kemudian bintang itu muncul dalam pengertian pada saat Yesus sebelum lahir maupun juga sesudah lahir. Tidak terlalu jelas di situ. Tetapi yang menarik, saudara, kitab kita menyatakan bahwa ketika orang Majus ini berjalan menjumpai Yesus, mereka tidak menemukan bayi. Yang mereka temukan adalah anak. Dan kalau kita bicara anak, pasti berusia lebih dari 1 tahun. Dan kalau kita merunut pada kisah berikutnya, itu kisah tentang Herodes yang ingin membunuh anak-anak di bawah 3 tahun. Maka menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan mereka sebetulnya perjalanan yang cukup lama. Karena mereka kemudian menjumpai Yesus tidak lagi sebagai bayi, sebagai anak. Dan itu memakan waktu yang begitu lama. Perjalanan mereka perjalanan yang berbahaya. Tidak seperti sekarang menggunakan pesawat enak, menggunakan kereta api atau yang lain.
Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, padang gurun. Mereka menghadapi binatang buas. Mereka menghadapi perampok-perampok. Mereka menghadapi banyak hal dengan perjalanan yang jauh. Tetapi perjalanan yang jauh itu tidak berhenti di situ, saudara. Karena kemudian ketika mereka menjumpai bayi Yesus, menjumpai anak itu, Tuhan katakan kepada orang Majus, kamu tidak boleh kembali mengikuti jalan yang semula. Kamu harus menggunakan jalan yang lain. Apa artinya? Lebih muter lagi. Menunjukkan bagaimana orang-orang Majus itu harus menghadapi perilaku, sikap bahaya yang luar biasa. Nah, saudara, kini perjuangan mereka semua telah terlewati. Mereka menemukan anak itu bersama dengan ayah dan ibunya. Kesetiaan mereka mengikuti sang bintang timur pada akhirnya membawa mereka untuk bisa menemui Tuhan. Keuletan mereka untuk terus berjuang menghadapi tantangan akhirnya berbuah manis. Sukacita mereka dapatkan, akhirnya mereka memberikan emas, kemenyan dan mur. Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini paling tidak ada dua hal yang ingin saya katakan penekanannya yang bisa saya dapatkan dari perikop ini. Yang pertama adalah perjuangan orang Majus itu menemukan Yesus. Meskipun kita Kristen, ketika kita masih kecil dan sudah dibaptis, pertanyaan saya untuk saya dan saudara-saudara semua, apakah secara pribadi Anda sudah menemukan Kristus dalam hidup saudara? Apakah saudara menemukan Yesus dalam kehidupan saudara? Ada banyak orang KTP-nya Kristen, tetapi dia tidak menemukan Yesus secara pribadi, yang membawanya pada sebuah sukacita, keuletan, kesetiaan, dan pengharapan. Maka banyak orang-orang Kristen ketika menghadapi berbagai masalah, tantangan, gampang untuk putus asa, gampang untuk kehilangan pengharapan, karena dia tidak menemukan atau belum menemukan Yesus dalam kehidupan pribadinya. Sama ketika Yesus bertanya kepada para murid, ketika dia bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Pertanyaan pribadi untuk membawa kita menemukan, sebetulnya apakah saudara dan saya menemukan dia dalam hati kita, dalam perenungan kita. Saya berbahagia karena tahun yang lalu ada 6 orang yang menemukan Kristus dalam hidupnya. Mereka menceritakan kepada saya bagaimana perjuangan mereka menemukan Yesus. Bagaimana mereka pada akhirnya menjadi pengikut Yesus. Mereka cerita bagaimana beratnya. Mereka diintimidasi, mereka dicaci maki, mereka dipojokkan, mereka dicoret dalam keluarga mereka. Mereka tidak mendapatkan warisan, bahkan mereka kemudian dianggap sebagai anak durhaka. Mereka kemudian dikeluarkan dari pekerjaan mereka karena mereka mencari sang bintang timur itu. Mereka mencari Yesus, mereka mencari kebenaran, mereka mencari kedamaian ketika pergumulan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Saya bertanya kepada mereka, apa yang membuat engkau menjadi begitu luar biasa perjuanganmu untuk menemukan Yesus? Dan jawabannya,
Karena saya ingin mencari kebenaran itu sendiri. Bukankah itu sama seperti orang Majus yang berjuang untuk mencari kebenaran dengan segala risikonya, dengan segala macam tantangannya? Kalau kemudian saya memikirkan saya saja, kemudian ketika mencari Yesus belum apa-apa, saya kemudian selalu tersungkur dan saya kemudian menangis ketika membayangkan saudara-saudara saya yang pada akhirnya mereka harus keluar dan harus menderita ketika mereka menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, saudara yang terkasih, upaya orang Majus membawa kepada kita bahwa kita tidak boleh gampang menyerah terhadap situasi yang ada. Orang Majus harus berputar-putar jalannya. Mungkin kita harus berputar-putar dalam mencari rezeki kita. Mungkin kita harus melakukan perjalanan yang panjang dan kehabisan energi, kehabisan waktu, kehabisan tenaga untuk mendapatkan berkat Tuhan. Mungkin juga kita merasakan pada saat tertentu kita berhadapan dengan bahaya yang luar biasa yang bisa mengancam kehidupan kita. Tapi mari kita melihat bahwa orang Majus juga mempertaruhkan hidup mereka dalam perjalanan itu demi untuk mendapatkan Yesus, demi untuk mendapatkan keselamatan. Tapi mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah berhenti, mereka terus berjuang, terus berjalan. Saya tidak tahu berapa orang sebetulnya orang Majus yang bisa datang di tempat itu, karena beberapa tradisi mengatakan hal-hal yang berbeda. Tapi yang jelas ada 3 orang yang sampai pada Yesus. Mungkin kita saat ini, saya merasakan sama kondisinya, bahwa kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Kita sedang ketakutan, kita sedang cemas. Karena pandemi COVID-19 semakin merajalela, semakin luar biasa. Bagaimana teman-teman kesehatan berteriak karena mereka kehabisan tenaga dan banyak sekali yang menjadi korban. Jogja setiap harinya bertambah luar biasa. Demikian juga kota-kota yang lain. Bahaya ada di sekitar kita. Persoalan ekonomi bukan semakin baik, tetapi menjadi semakin tidak baik. Kedukaan muncul di mana-mana. Kemarin saya mendengar sahabat yang meninggal dunia pagi tadi. Saya juga mendengar ada sahabat juga yang meninggal dunia yang kemarin pada bulan atau 2 tahun yang lalu menikah. Saudara, miris, sedih, khawatir, cemas pasti ada dalam hati kita. Tetapi persoalannya adalah apakah kita berhenti pada kecemasan itu? Persoalannya apakah kita berhenti dalam kondisi seperti ini, berada dalam ketakutan dan menyerah? Tidak. Ketika kita menemukan Yesus, Yesus menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang kuat. Yesus menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang punya keyakinan dan terus berserah kepada Tuhan. Bahwa hidup ini ada yang mengatur. Seorang sahabat pendeta sepuh mengatakan, ora apa-apa kabeh wis enek sing ngatur, wis enek sing noto, Bu. Maka itu menguatkan bagi kita semua. Maka yang paling penting adalah terus melangkah, mengikuti semua nasihat, ketentuan pemerintah, terus berjuang dalam kehidupan ini. Hari ini ada keluarga yang akan membaptiskan anaknya. Maka kisah orang Majus menurut saya memberikan inspirasi. Bagaimana mendidik keluarga kita dan anak kita menjadi pribadi yang militan. Menjadi pribadi yang kuat. Yang tidak mudah menyerah menghadapi situasi yang ada. Tapi menjadi pribadi yang rendah hati. Yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan juga ramah kepada orang-orang di sekitarnya. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita semua hari ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur firman yang boleh kami dengar. Ajarkanlah kepada kami meneladani orang-orang Majus. Meskipun begitu banyak tantangan, kami selalu melihat bintang yang Tuhan berikan kepada kami, yang menjadi kekuatan untuk kami melewatinya, terus berkarya, terus bekerja dan melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan menyaksikan pelayanan baptis anak. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan pelayanan sakramen baptis yang didasarkan pada perintah Tuhan Yesus yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasarnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan pembapsuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, dan itu berarti adalah sebuah pengampunan atas dosa-dosanya. Dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan akan pembenaran atas manusia oleh Allah, dan dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalani di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib untuk dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya, dan orang tua yang membaptiskan anak juga wajib untuk mendidik anaknya agar sesudah dewasa anak tersebut menyatakan pengakuan percayanya. Oleh sebab itu, kepada bapak dan ibu yang akan membaptiskan putranya, saya persilahkan untuk berdiri, yaitu Bapak Divo Kawara dan Ibu Vivi Indriasti Fresili. Supaya jelas bahwa saudara-saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan, serta saudara sanggup mendidik anak saudara, agar ketika dewasa ia menyatakan pengakuan percayanya, maka saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis juga dikaruniakan kepada anak yang saudara baptiskan? Apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dia dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara berdua lalai dalam tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Bagaimana jawaban dari Bapak Divo Kawara? Ya, saya bersedia. Bagaimana Ibu Vivi Indriasti Fresli? Ya, saya bersedia. Saudara yang terkasih, kita bersama-sama telah mendengarkan kesanggupan dari kedua saudara kita pada saat ini. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan baptis anak.
Anakku Atlanta Seno Kawara, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Hai hamba Allah, pujilah Tuhanmu dalam rumahnya, sedang semalam-malamnya ibadat kamu lakukan. Kiranya kali dunia Allahmu beranugerah, bidari Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah memberkati engkau dan anak saudara, menguatkan saudara dalam membimbing, dan juga memampukan saudara mendidik anak saudara dalam takut akan Tuhan. Allah mencukupkan segala kebutuhan saudara dan menjadikan anak saudara menjadi anak berkat dalam kehidupan dia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, inilah anak kami. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati anak kami, demikian juga orang tuanya. Kami menyerahkannya dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga dia senantiasa tumbuh sebagai anak yang baik, yang berbakti, dan bertanggung jawab dalam hidupnya, dalam ketaatan dan kerendahan hati di dalam Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Divo dan juga Ibu Vivi, agar mereka dimampukan untuk mendidik anak mereka dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara dipersilahkan duduk, silahkan berdiri. Ya. Silahkan menghadap jemaat. Ya. Saudara-saudara, inilah saudara kita yang hari ini telah menyerahkan anaknya untuk menerima tanda baptis, yaitu keluarga Bapak Divo Kawara dan Vivi Indriasti Fresley yang sudah membaptiskan anak kekasihnya Atlanta Seno Kawara. Mari kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita, dan mari kita doakan agar kedua orang tuanya dan anaknya tumbuh baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih untuk penerimaan dan dukungannya. Silahkan menghadap mimbar. Silahkan dipersilahkan kembali ke tempat. Jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, dalam sukacita kami boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2021. Kami bersyukur untuk setiap rahmat, anugerah, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi juga minggu yang penuh dengan keprihatinan, karena begitu banyak korban maupun saudara-saudara kami yang terjangkit COVID-19. Maka Tuhan, kami datang menyerahkan saudara-saudara kami di dalam tangan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Taruh dalam hati mereka dan hati kami untuk selalu percaya dan selalu kuat di dalam Tuhan. Kami memang harus menghadapi situasi seperti ini, tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kami. Jadikan kami tegar dan teguh menghadapi semuanya. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berada di lini depan untuk kesehatan, berkatilah mereka, dokter, perawat, tim medis beserta dengan keluarganya. Tuhan, selimuti mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga dijauhkan dari virus maupun penyakit yang lain, sehingga mereka dapat menjadi jalan berkat untuk menolong orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan dan tenaga serta pikiran mereka. Tuhan, kami sungguh memohon berkat-Mu atas mereka semua. Kami hanya bisa meminta kepada-Mu dalam situasi seperti ini karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Jadikan kami kuat, sekaligus jadikan kami menjadi orang-orang yang taat pada protokol kesehatan, agar kami tidak jumawa dan merasa baik dan sehat, tapi justru kami harus benar-benar menjaga diri kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami juga mohon di sisi lain kecukupan daripada-Mu karena persoalan ekonomi yang saat ini kami hadapi dan belum mendapatkan jalan keluar. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, berikan keadilan-Mu dan kemurahan-Mu kepada kami supaya kami bisa makan secukupnya di setiap hari. Demikian juga untuk kebutuhan hidup kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan dapat melakukannya dan melewatinya. Biarlah kami berjalan dalam iman, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di depan kami, menolong kami, dan memberikan kepada kami kekuatan. Kami datang kepada-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah, secara khusus untuk anak kami Arya. Demikian juga Bapak Marhen, biarlah Engkau berkenan memberkati saudara-saudara kami, baik operasi mereka maupun pasca operasi, supaya mereka dapat dipulihkan oleh karena kuat kuasa Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit di rumah, Tuhan teguhkan dan Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan juga kiranya memberikan anugerah berkat kepada saudara-saudara kami, bertambahnya usia, biarlah mereka menjadi semakin arif bijaksana, semakin merasakan kasih sayang Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berserah kepada Engkau, terutama pemimpin kami, Presiden Jokowi beserta aparat hukum keamanan yang ada, agar mereka dapat bahu-membahu menyelesaikan persoalan demi persoalan yang terkait dengan ekonomi, kesehatan, politik untuk Indonesia ini. Dan biarlah kami gereja-gereja dimampukan untuk menjadi agen-agen pemerintah dalam menciptakan perdamaian, kerukunan, dan kemakmuran. Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan
dengan mendasari persembahan kita dengan kitab Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam ibadah saat ini, persembahan ada dua, yaitu persembahan mingguan dan persembahan baptis anak. Kita berdoa. Puji-pujian dan ucapan syukur kami naikkan padamu Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Mulia, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati dan menjadi petunjuk sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan kami. Berkati Ibu Pendeta Api Heni yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikan kesehatan sehingga dapat kembali menyampaikan firman-Mu di kemudian hari. Bapa, saat ini kami juga bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan. Terima dan berkatilah persembahan ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan buat tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Bapa, bila sebentar lagi kami akan undur dan mengakhiri ibadah ini, sertai dan lindungi kami dalam perjalanan menuju tempat tinggal kami masing-masing. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Allah, mari bersama kita melihat bahwa tantangan yang kita hadapi tidak membuat kita putus berkarya di tengah dunia ini, tapi kita akan terus menjadi pembawa damai. Kiranya kita terus mengingat dan bersyukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Berkaryalah terus untuk menjaga perbedaan sebagai anugerah dari Allah, dan wartakanlah karya Allah dimanapun kita berada tanpa jemu. Tuhan Yesus, tolong kami agar senantiasa berkarya seperti Engkau, tanpa menyerah sekalipun berjumpa dengan tantangan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Sekarang pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biarlah hatiku damai senang.